Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Baik, Pak. Apakah ada yang tidak hadir? Ada, Pak. Siapa? Nur Subhan. Oh iya, banyak sekali tidak hadir ya sepertinya ya. Ya, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, saya persilakan kepada ketua kelas untuk memulainya dengan membaca doa. Silakan, Fikri. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kau Kristiani ya? Baik, terima kasih kepada anak-anak Fikri. Baik anak-anakku semua, sudah tahu hari ini kita akan belajar apa? Belum, Pak. Ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang sejarah, ya bukan sejarah juga sih, tentang keteladanan seorang nabi. Jadi sebelum masuk ke materi kita pada hari ini, Bapak ingin tahu kira-kira kalian hafal nggak berapa nabi dan rasul yang wajib kita imani? 25. Hafal, Pak. 25. Nah, Anda hafal kan? Beda murid, beda Oh murid. iya. Gak apa-apa, semuanya murid di sini. Jadi ada berapa nabi yang wajib imani? Berapa? 25. Jadi dalam 25 nabi itu ada salah satu nabi yang dari bapaknya menurun ke anaknya. Apa yang menurun itu? Yang menurun adalah status apa? Status derajat, Pak. Status derajat. Jadi yang dimaksud status derajat itu adalah kerajaan atau seorang raja dan juga seorang nabi dan rasul yang memiliki harta dan kekayaan yang tiada terhitung. Ya, dari yang Bapak sebutkan tadi, beberapa hal yang Bapak sebutkan tadi, bisakah kalian menebak nabi siapa yang Bapak sebutkan tadi? Sulaiman. Nabi Sulaiman. Nabi Daud. Nabi Idris. Ya. Nabi Isa. Ada beberapa yang betul ya. Jawabannya adalah Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman bin Daud. Berarti dari kesimpulan ini Nabi Sulaiman bin Daud, kalian sudah tahu bahwasanya Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud. Jadi kenapa Nabi Sulaiman itu tergolong seorang nabi yang sangat kaya raya dan juga seorang raja? Apakah dia dari lahir memang sudah dari bapaknya kaya atau gimana? Apa yang kalian ketahui? Dia punya privilege. Privilege. Apa Privilege. artinya? Ayo, siapa yang tahu, Deas? Tahu. Saya? Oh ya. Saya pernah mendengar. Silakan, Anda. Saya pernah mendengar ceramah. Jadi Nabi Sulaiman itu berdoa begini, Pak. Ya Allah, berikanlah saya kekayaan yang tidak pernah dimiliki oleh pendahulu saya dan sesudah saya. Seperti itu. Jadi beliau itu minta kekayaan yang pendahulu beliau belum pernah ada yang punya dan setelah beliau juga tidak ada yang punya. Jadi diberikan Allah kekayaan, beliau adalah jadi raja binatang, angin dan lain sebagainya, jin dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak. Pintar sekali. Tepuk tangan buat Anda. Baik, lanjut ke pembahasan. Jadi dari situ kita semua sudah tahu bahwasanya Nabi Sulaiman bin Daud, bahwasanya dia adalah anak dari Nabi Daud, satu-satunya nabi sekaligus raja yang memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diantaranya bisa memahami bahasa binatang, dia bisa bicara dengan burung hudhud dan juga boleh memahami bahasa semut.
Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi yang dipilih Allah yang untuk menjadi kekasihnya. Di antara karunia besarnya adalah, siapa yang bisa menyebutkan? Karunia besar itu seperti mukjizat. Ya. Jadi siapa yang bisa menyebutkan salah satunya, belum semuanya lah. Jadi supaya bagian semua ya. Maksud kita apa Pak? Sebutin apa Pak? Salah satu atau semuanya, ya satu orang satu lah. Salah satu keistimewaan atau mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Ayo silakan. Bisa berbicara dengan binatang. Ya satu. Bisa berbicara dengan jin Pak. Ya terus. Pak. Bisa memerintahkan angin. Ya apalagi. Pengendali elemen udara. Kaya Pak. Kaya pun bisa. Saya Kak, Ya. mampu berbicara dengan jin. Ya sudah disebutkan sama. Binatang. Ya sudah disebutkan sama Oh, Farhan. saya berarti Pak. Copy paste. Sebutkan yang lain, yang sudah disebutkan oleh teman yang lain. Baik lanjut. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi yang dipilih oleh Allah untuk menjadi kekasihnya. Di antara karunia-Nya atau mukjizat yang beliau miliki adalah yang pertama mengetahui bahasa semua binatang, baik dari kalangan yang Kecil, ya, melata. yang kecil, dari yang besar, yang serem, yang imut dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, nabi yang paling kaya di antara manusia sepanjang sejarah peradaban. Kaya bukan mukjizatnya, tapi dia memiliki kekayaan itu yang menjadi mukjizat, tapi bukan kekayaannya, tapi di antara sepanjang sejarah peradaban manusia hidup ini, cuma beliau satu-satunya manusia sekaligus nabi yang memiliki kekayaan yang tiada tara. Kemudian yang ketiga, mempunyai pasukan yang paling kuat dalam sejarah manusia, yaitu pasukan manusia dan para jin yang bekerja menuruti perintahnya. Jadi selain bisa berbicara dengan hewan atau binatang, beliau juga, Nabi Sulaiman itu juga bisa bisa berbicara dengan jin. Jadi jin itu bukan hanya dianggap sebagai teman atau juga dianggap sebagai seperti hewan, cuma bisa dianggap bicara doang, dianggap bisa berbicara kepada beliau, tapi juga dianggap sebagai seorang prajurit, bukan babu. Kalau babu lain lagi. Dianggap prajurit. Jadi prajuritnya Nabi Sulaiman di zaman kerajaannya dulu tidak hanya menyangkut manusia-manusia yang kuat, juga ya perkasa, tapi ada juga di kalangan para jin. Ya, kemudian yang keempat, ia juga dapat mengendarai angin sesuai perintahnya. Kemampuan mengendarai angin ini merupakan kendaraan yang paling cepat di antara kendaraan manapun. Ya. Kemudian, walaupun kekuasaannya yang sangat agung dan besar seakan tidak terbatas, hal ini membuat Nabi Sulaiman merasa rendah hati di hadapan makhluknya yang lain. Di antaranya yang pertama, rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman melihat karunia Allah terlalu besar. Tetapi badannya ia merasa masih kurang. Beliau malu memandang ke langit karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari poin rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kalian simpulkan? Misalnya kita melihat para pejabat Caleg Pak, pejabat atau pemimpin DPR segala macam. Mereka memiliki banyak kekayaan harta hasil korupsi. Ya kan, kalian harus dilihat. Tapi nggak bahaya tak? masalahnya ada di letak rasa malunya. Kenapa sih para koruptor, para pejabat itu nggak punya rasa malu sama sekali? Ya kan? Kenapa? Tidak punya iman Pak. Nah, apalagi? Sudah terlalu kaya. ya kurang bersyukur. Memakan harta riba. Ya, ini harus sekali sama dia. Tidak pernah puas. Ya, tidak pernah puas. Benar sekali. Ya, gengsi. Mementingkan Karena merasa dunia. bahwa pejabat-pejabat lain misalkan kenapa saya enggak gitu kan? Nah, Nggak bahaya tak? jadi rasa malu itu harus ditanamkan kepada diri kita semua ya. Misalnya kalau misalnya kita sudah merasa sudah kayak
misalnya kita sudah sarjana nih, amin. Amin, ya Allah. Lalu kita cepat lulus kuliah. Jangan kita kayak apa namanya? Menjelekkan atau menghina, merendahkan teman kita lain yang belum wisuda. Berilah semangat, berilah motivasi, berilah segala sesuatu yang kita bisa bantu agar dia cepat lulus juga seperti kita. Amin. Amin ya Allah. Kemudian ketika kita merasa bahwa kita ini anak orang kaya, misalnya dia, anaknya presiden misalnya, Amin. anaknya orang kaya, punya harta berlimpah, tapi Deasnya ini nggak punya rasa malu, kan itu sangat besar ya. Deasnya punya rasa malu karena dia merasa aku ini paling kaya sih di sini. Mereka itu cuma kayak semut-semut yang gampang diinjak gitu. Kan ibaratnya seperti itu. Kenapa saya Padahal buru-buru Pak? Saya mau juga buru. kan contoh. Berarti itu David Pak. Saya Kok David? tidak seperti itu kan. David yang punya Rubicon. Jadi itu kan sebagai contoh. Jadi rasa malu itu kalau kita tanamkan kepada diri kita, meskipun seberapa banyak pun harta yang kita miliki, seberapa tinggi pun jabatan yang kita punya, kita akan tetap merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa Allah lebih tinggi daripada segala-galanya. Nah, betul apa tidak? Takbir. Yang kedua, Bujang. Hidup bujang. salah satu yang membuat Nabi Sulaiman merasa rendah di hadapan makhluknya yang lain diantaranya. Yang kedua, mau berdialog dengan rakyat kecil. Nah, mau berdialog dengan rakyat kecil. Pejabat sekarang kita lihat. Ada nggak yang mau ngomong sama rakyat kecil? Ada. Ada. Pas caleg, prosesi caleg. Ya. Karena manisnya di Awal. Ya, Peter Jali. Enggak bahaya Pak. Loh, nggak bahaya tak? Nabi Sulaiman senang bekerja sebagai wujud syukur. Nabi Sulaiman termasuk sebagai nabi yang paling pandai bersyukur seperti diungkap dalam Al-Quran. Suatu ketika beliau bertanya kepada Allah, "Ya Allah, tunjukkan kepadaku seseorang yang bisa membuatku pandai bersyukur." Lalu Allah memerintahnya melihat dua orang yang kelaparan, sedangkan yang satu lagi ia bekerja bertujuan untuk bersyukur dan tidak termasuk orang yang dikatakan penganggur. Lalu Nabi Sulaiman berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya diajari pekerjaan yang membuatnya bersyukur. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajarinya ilmu menyepuh besi dengan emas, sehingga beliaulah manusia pertama yang menyepuh besi dengan emas. Nah, kemudian yang keempat, juga kehebatan kekhusyuan sholat Nabi Sulaiman. Sampai-sampai beliau meninggal dalam posisi sedang berdiri sholat. Beberapa tafsir menyebutkan bahwa meninggalnya Nabi Sulaiman adalah ketika beliau sedang berdiri melaksanakan sholat. Dalam keadaan berdiri, ruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau sedang berdiri memegang sambil bersandar pada tongkatnya. Dan beberapa macam lainnya ya, banyak sekali. Oke. Buat kalian, Bapak ngasih tugas sedikit. Di antara tugasnya yaitu kalian salah satu kalian berapa? Boleh tuh konain. Ya sudah berempat ya, berempat. Jadi kalian masing-masing berapa? 5. Ya sudah. Ini kan di sini walaupun kekuasaan yang sangat agung dan besar sangat tidak terbatas, hal ini membuat Nabi Sulaiman alaihissalam merasa rendah di hati di hadapan makhluknya yang lain. Di antaranya kan di situ ada beberapa tuh. Nah, kalian tuliskan satu dan kemudian kalian deskripsikan beberapa kata aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti kalian maju ke depan, kalian jelaskan. Deskripsi apa Pak? Deskripsikan itu maksudnya dijelaskan. Kalau kalian tulis di dalam kertas kalian itu sedikit aja penjelasannya. Tentang apa Pak? Tentang itu maksudnya ada poster kan? Tak tutup dong. Belum nyampe ya di grup ya. Tak Di bagian tutup. itu loh yang kan ada tuh di Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi yang beliau menjadi kekasih di antaranya karena dia besar mengetahui bahasa binatang. Kan di bawahnya lagi ada tulisannya besar tuh apa? Ya itu kan ada tuh, ada beberapa tuh, ada 4, ada 5, ada lebihnya. Nah, kalian tulis aja salah satunya terus kalian jelaskan sedikit di tulisan kalian, nanti kalian maju kalian jelaskan. Paham? Ya. Fahim Tom? Yuk silakan 2 menit ya.
Berapa? Satu aja kan, Pak. Iya, satu aja. Sampai di satu. Ah, nggak cukup kayaknya. Dua kelompok, Pak. Ya usah, satu aja masing-masing satu orang. Anu aja di primo Woi, mana woi? Woi, main nomor ini. Sudah sekarang ya? primo Satu orang ya. Ada yang iya, ada yang Woi, aku ada dari cetak dulu kan. Kasih dia mana? ayo deh, ini aja. Jadi walaupun apa sekalian refleksi, kalian tuliskan satu-satu tadi. Jadi satu orang di antara kalian ini maju jelaskan. Oke, Ya, enggak usah semuanya. sebagai bagian dari refleksi. Ya, sebutkan jelaskan sedikit, jangan disebutkan aja. Sebutkan satu baru jelaskan. Ya, jelaskan satu aja baru jelaskan. Kan ada dulu. Saya ini sudah, Pak. Ya. Sudah silakan dia. Krik. Jadi, Ya sudah. walaupun kekuasaannya yang sangat agung dan besar seakan tidak terbatas, hal ini membuat Nabi Sulaiman merasa rendah hati di hadapan makhluknya yang lain. Di antaranya yang pertama, rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, mau berdialog dengan rakyat kecil, yang ketiga, Nabi Sulaiman senang bekerja sebagai wujud syukur, yang terakhir juga kehebatan kehusyuan sholat Nabi Sulaiman. Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman melihat karunia Allah terlalu besar, tetapi ibadahnya ia merasa masih kurang. Maka beliau malu memandang ke langit karena malu pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagus sekali. Saya tepuk tangan. Ya, bagus sekali guys ya. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga apa yang Bapak sampaikan kepada kalian pada hari ini, semoga dapat kalian terapkan kepada kalian di kehidupan kalian sehari-hari. Pesan penting dari Bapak adalah setinggi-tingginya jabatan, sebanyak-banyaknya harta yang kalian punya, jangan lupa untuk selalu rendah diri, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak. Ya. Dan berbagi Baik, kepada orang lain. Terima kasih telah menyimak sampai penyampaian dari Bapak. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Sebelum itu silakan ketua kelas menutup dengan membaca doa. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita tutup dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya sudah. Terima kasih. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.